kepada uswatun hasanah kita, pada suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Gimana nih teman-teman, pertemuan kelima SOYL sudah siap ya? Oke, selanjutnya saya bacakan kurikulum vitae atau data diri dari pemateri. Untuk nama Yoga Wahyu Murti Utomo, tempat tanggal lahir Jepara, 23 Juli 1995, alamat Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah B, status belum menikah, hobi futsal, internetan, desain, dan ngemil. Untuk email yogawahyu.mu@gmail.com. Nomor HP atau WA 085 740 939390. Untuk riwayat pendidikan, yang pertama SD Negeri Jatisari 2001 sampai 2007, SMP Terpadu Hidayakiyah 2007 sampai 2010, SMK Nahdlatul Ulama Ma'arif Kudus 2010 sampai 2013, Universitas Muhammadiyah Semarang 2013 sampai 2017. Untuk riwayat organisasi, tahun 2009 sampai 2011 menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Insan. Tahun 2011 sampai 2012 Ketua Rohis Rebana Ma'arif. Tahun 2013 sampai 2014 Wakil Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Teknik Unimus. Tahun 2014 sampai 2015 sebagai Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Teknik Unimus. Infokom Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Unimus. Layouters LPM Uninews, Uninews UKM Komunikasi Unimus. Tahun 2015 sampai 2016 Menteri PSDM Kabinet BEM Unimus. Ketua Umum Kemah Bakti Mahasiswa Unimus, Bendahara Umum HIPMI, PT Kota Semarang. Selanjutnya, Sekretaris PAC GP Ansor Kecamatan Nalumsari, 2016 sampai 2017, Wakil Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unimus, Ketua Keorganisasian HIPMI PT Kota Semarang. Prestasi finalis debat bahasa Indonesia tingkat SMK se-Jawa Tengah tahun 2012, juara 3 Tilawatil Al-Quran tingkat Universitas tahun 2014, juara 3 Tilawatil Al-Quran tingkat Universitas tahun 2015, mahasiswa terbaik Fakultas Teknik 2015, finalis debat bahasa Inggris tingkat Universitas tahun 2015, juara Harapan 1 Parade Cinta Tanah Air Kemenhan tingkat Jawa Tengah tahun 2016, juara Harapan 1 Wisudawan Terbaik Fakultas Teknik 2017, Wisudawan Terbaik Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, halo, semuanya dengar ya? Dengar, Mas. Ya, ini karena saya sendiri jarang Zoom meeting, jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan-kesalahan teknis mungkin tidak bisa saya atasi, teman-teman mungkin bisa membantu seperti itu ya. Karena pasti kalian lebih canggih, kurang lebih hampir 1,5 tahun kalian sudah menjadi expert Zoom, terutama di bagian kuliah ya. Bagaimana kabarnya, otaknya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Senat Mahasiswa tentunya, kepada Mas Faisal juga yang sudah menghubungi saya, seluruh panitia saja, tidak terkecuali, dan Mas Pleki. Mas Pleki itu Mas Ropek ya. Ya, Ketua Senat itu panggilannya Mas Pleki dulunya ya. Terima kasih semuanya.
Perkenalkan, nama saya Yoga Wahyumurti Utomo dan saya alumni Unimus lulusan tahun 2017. Dan ya alhamdulillah sebelum saya purna menjadi wisudawan itu masih sempat sedikit menjadi apa namanya istilahnya ya, menjadi bagian dari keluarga Senat Mahasiswa, keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, langsung saja pada materi hari ini yang di requestkan ke saya ya soal public speaking. Sebenarnya saya memiliki public speaking yang mungkin tidak lebih baik dari teman-teman semua. Jadi harapannya kita cek dan recheck gitu ya. Kita bisa saling sharing nanti di sini kekurangannya apa, bisa bertanya-tanya, dan saya akan menyampaikan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya selama berorganisasi maupun kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu dulu soal public speaking ya. Apa itu public speaking? Mbak, next Mbak. Ini enak sekali ya, saya bantu jadi saya tangan merdeka. Public speaking menurut Y.S. Gunadi dalam himpunan istilah komunikasi yaitu sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal yang atau topik di hadapan banyak orang. Kemudian menurut Abraham Lincoln, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang dan publik adalah salah satu cara untuk mempengaruhi hal tersebut. Oke, next baru Mbak Moderator. Kemudian selanjutnya yaitu modal public speaking, teman-teman. Yang pertama, dan ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman semua, yaitu percaya diri. Oke, percaya diri. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya harus jelas. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas jika melakukan yang namanya public speaking. Kemudian yang ketiga, itu relax atau bahasa kekiniannya itu santuy ya. Kemudian berwawasan luas dan aktif di dalam forum. Oke, saya jelaskan satu persatu. Dan sebelum saya jelaskan satu persatu, teman-teman, kenapa percaya diri saya taruh di apa namanya poin yang paling atas? Karena modal public speaking itu yang paling dasar dan yang paling utama adalah kepercayaan. Jadi ketika kita percaya diri dengan maksimal ya, ketika melihat semuanya itu adalah sesuatu yang bisa kita taklukkan, kemudian apa yang akan kita sampaikan kita juga kita percaya akan bisa menyampaikannya dan akan diterima oleh seluruh audiens, maka itu adalah modal yang paling utama dan yang paling penting, percaya diri. Jadi yang sampai ketika kita bicara soal public speaking, kita melupakan hal yang namanya percaya diri. Memang ada banyak hal untuk menciptakan kepercayaan diri kita menjadi lebih maksimal lagi. Seperti contoh misalkan dalam forum-forum, ketika kita tidak percaya diri akan menyampaikan suatu gagasan kita, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dulu kepada argumen yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama, itu contoh kecilnya. Masih ada banyak sekali untuk menaikkan percaya diri. Kadang-kadang itu juga ada yang nyeleneh. Jadi untuk menaikkan percaya diri harus chat dengan pacarnya misal ini ya. Saya dulu punya teman yang seperti itu dan ternyata ya jalan ya seperti itu. Kemudian tujuan di sini kenapa penting dengan tujuan yang jelas, karena ketika kita ingin public speaking atau berpidato atau menyampaikan sesuatu kepada halayak ramai, maka kita harus menentukan tujuan-tujuannya itu apa, poinnya itu apa. Jadi yang paling baik adalah yang menjadi tujuan masing-masing dari kita. Kemudian relax. Nah, di sini itu adalah terapi diri kita sendiri ya, terapi diri kita masing-masing untuk menjadi serileks mungkin sebelum kita menyampaikan materi atau menyampaikan gagasan atau menyampaikan hal-hal yang memang kita sampaikan atau berargumen. Kemudian berwawasan luas.
Nah, ini adalah value yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh audiens. Biasanya seperti itu. Ketika mendatangi cek, ketika mendatangi, halo, masih dengar ya? Masih kedengaran Masih, ya? Kak. Masih. Oke, siap. Jadi modal eh, berwawasan luas itu teman-teman ya. Berwawasan luas di sini teman-teman itu ketika punya value yang ditunggu-tunggu oleh para audiens gitu kan, maka di sana menjadi daya tarik tersendiri ketika teman-teman menyampaikan argumen teman-teman semua, maka dari seluruh audiens akan mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Karena wawasannya luas, maka itu menjadi poin plus sendiri untuk ketika teman-teman jadi pembicara atau sedang menyampaikan argumen. Kemudian aktif di dalam forum. Nah, ini adalah salah satu hal yang dulu sering saya lakukan. Seperti itu, teman-teman. Eh, Ketika saya pertama kali itu, saya tidak ada kepikiran untuk mengikuti organisasi sama sekali. Karena memang dulu ketika saya di sekolah menengah kejuruan, itu saya fokus kepada kejuruan saya, yaitu otomotif waktu itu. Dan ya memang saya menjadi kupu-kupu ya, kuliah pulang sampai saatnya kemudian saya diajak teman untuk kemudian mengikuti organisasi, dan di sana singkat cerita saya mengalami perubahan yang sangat, dari yang tidak suka berorganisasi menjadi tertarik di organisasi, karena banyak sekali poin-poin atau ilmu-ilmu soft skill dan lain sebagainya yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Dan di sana teman-teman, waktu itu saya orangnya pasif, sangat pasif sekali. Ketika di organisasi saya hanya pendiam gitu kan. Kemudian memperhatikan senior, memperhatikan teman-teman yang mungkin lebih aktif daripada saya dan punya skill organisasi yang lebih baik daripada saya waktu itu. Saya hanya melihatnya dari pojokan seperti itu, sampai ada laba-laba sawang apa semuanya seperti itu ya. Itu sangat luar biasa sekali perjuangannya waktu saya pertama kali ikut organisasi. Dan ada beberapa organisasi yang saya ikutnya tadi sudah disebutkan oleh kakak moderator ya. Ada salah satunya yaitu UKM Kewirausahaan dan UKM Komunikasi. Saya ikut UKM Komunikasi dulu karena waktu itu saya mikir kalau UKM Komunikasi ya pasti foto-foto gitu kan. Jadi karena saya lumayan cukup hobi foto-foto, waktu itu saya memutuskan untuk ikut UKM Komunikasi. Kemudian yang kedua, saya diajak teman untuk ikut UKM Kewirausahaan. Dan di sana lambat laun dari mulai semester 1 sampai semester 2, memang saya tidak bisa apa-apa teman-teman. Jujur saya tidak bisa apa-apa, dalam forum saya cuma diem, ya kok bawang lah cara istilahnya, jawabannya begitu ya. Kemudian lambat laun saya mendekati senior-senior, kemudian selalu diskusi dengan senior-senior apa sih yang menjadi value mereka, kemudian kenapa mereka sangat diperhatikan oleh seluruh anggota, bahkan seluruh teman-teman yang berada di luar organisasi, dipertimbangkan skillnya, cara bicaranya, kemudian apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Ternyata di sana memang sangat aktif sekali beliau dalam berforum dimanapun begitu ya, dari mulai internal jurusan, internal fakultas, internal kampus, bahkan sampai di luar kampus, dan tingkatannya itu ya bermacam-macam, mulai dari tingkatan kuliah, tingkatan wilayah, sampai tingkatan nasional. Kemudian di sana saya selalu digojlok sama senior saya waktu itu untuk aktif dalam forum juga. Caranya yang paling sederhana adalah bertanya. Ketika saya dalam forum, saya selalu bertanya, walaupun pertanyaannya mungkin waktu itu juga, dan mungkin sampai sekarang pun mungkin masih banyak yang kurang berkualitas, tapi setidaknya itu yang bisa meningkatkan percaya diri, dan kemudian bisa meningkatkan skill. Dan ketika kita mau berbicara dalam forum yang sangat umum gitu ya, halayak, ketika masih ada 200 mahasiswa sampai ribuan mahasiswa, kemudian saya meyakinkan diri bahwa saya harus bertanya gitu. Walaupun bahan-bahannya untuk bertanya waktu itu saya juga masih loading gitu ya. Jadi saya masih gitu waktu bertanya, padahal itu forum besar. Tapi setidaknya itu bisa menjadikan
suntikan motivasi, suntikan semangat kepada saya secara pribadi untuk bisa lebih aktif lagi, dan ketika saya di halayak umum saya cukup lumayan percaya diri. Itu teman-teman. Jadi itu modal untuk public speaking. Sangat sedikit tapi kompleks, dan bertahapnya itu cukup lama untuk memahami dan untuk berlatih. Yang penting intinya itu juga berlatih. Lanjut. Di sini lanjut kepada panduan public speaking, teman-teman. Yang pertama itu siapkan diri. Jadi persiapkan diri teman-teman ketika ingin melakukan public speaking atau berpidato atau menyampaikan argumen apapun itu yang bentuknya public speaking. Kemudian kenali audiens dan pilih topik yang tepat, tentukan tujuan atau goals-nya, lakukan riset pada topik atau tema, memilih dan menyiapkan media pendukung. Yang pertama, siapkan diri kita, ya itu adalah suatu hal yang wajib. Jangan teman-teman ini jangan melihat pembicara-pembicara yang besar seperti Mary Riana dan lain sebagainya, motivator-motivator besar yang notabene-nya ketika di depan forum itu sangat luar biasa PD-nya, bisa berretorika sedemikian rupa dan menyampaikan hal-hal yang sangat positif ketika di depan. Apakah itu tanpa persiapan? Pasti itu sangat disiapkan, walaupun memang sudah profesional. Apa-apa yang perlu disiapkan, kemudian materinya seperti apa, kemudian target audiensnya itu mau seperti apa, goals-nya mau seperti apa. Itu adalah termasuk persiapan diri. Termasuk dalam hal ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu untuk modelnya, jadi ada termasuk relax, persiapan-persiapan personal diri kita itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu kenali audiens. Ini sangat penting teman-teman untuk menunjang dan untuk lebih fokus lagi arah pembicaraan kita nanti ingin kita arahkan kemana. Ketika audiens kita ini mahasiswa, ya kita harus menyampaikan semuanya materi atau menyampaikan argumen yang kental hubungannya dengan kemahasiswaan. Seperti contohnya perkuliahan, organisasi, asmara, dan lain sebagainya begitu ya. Karena itu sangat mahasiswa sekali. Kemudian pilih topik yang tepat. Ketika kita mau atau berpidato, pastikan topik yang kalian pilih itu sudah cocok dengan teman-teman sendiri atau diri kalian masing-masing. Ketika kita menyampaikan atau memilih topik yang tidak sesuai, artinya tidak sesuai itu seperti ini teman-teman. Misalkan misalkan saya sendiri itu ahli di bidang teknik misalkan. Kemudian saya pilih topik di bidang kesehatan. Jelas ini berbeda seluruh ya. Jadi nanti kemungkinan besar yang akan terjadi kepada diri saya adalah saya akan menyampaikan poin-poin yang sebenarnya tidak tepat atau tidak sesuai dengan realitanya. Tapi ketika saya menjadi ahli teknik, kemudian saya menyampaikan hal-hal yang bersifat teknik, maka itu akan sangat relevan sekali dengan apa yang saya kuasai. Itu pentingnya memilih topik yang tepat. Kemudian tentukan tujuan atau goals. Jadi seperti yang saya sampaikan lagi ya, tujuan itu sangat penting sekali. Ketika kita ingin membuat argumen atau ingin menyampaikan suatu gagasan kepada publik, maka kita harus tentukan tujuannya dulu. Tujuannya itu ingin memahamkan, ingin supaya ditiru, ingin supaya dianut, atau hanya sekedar informasi dan lain sebagainya. Nanti saya ada catatannya sendiri. Kemudian lakukan riset topik. Nah ini yang perlu, dan kebanyakan dari kita, rata-rata itu yang kurang dari kita itu terlalu percaya diri untuk menyampaikan suatu hal sehingga kita lupa dengan yang namanya riset data-data yang akan kita sampaikan. Padahal ketika kita mau riset data itu tidak bisa hanya lewat sesuatu atau dari satu sumber begitu. Apalagi sekarang sumber itu sangat banyak sekali, luas sekali, banyak yang bisa kita akses mulai dari manual sampai yang digital, elektris sampai yang di buku-buku dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk menentukan itu harus
apa namanya istilahnya itu riset topik itu banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencocokkan data satu dengan yang lain. Kemudian bicara A, yang ini bicara B, yang ini bicara C, padahal tujuannya itu D. Nah, bagaimana mensinkronkan antara seluruh media atau seluruh riset yang sudah kita lakukan untuk kemudian menjadi satu topik yang pas untuk kita sampaikan dan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu memilih dan menyiapkan media pendukung. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman apa namanya non teknis ya, sebenarnya kadang masuk teknis juga. Non teknis artinya seperti dalam hal ini saya sampaikan untuk apa namanya public speaking itu banyak sekali instrumen-instrumen yang harus kita gunakan. Seperti contoh misalkan kita sedang menyampaikan forum dalam seminar atau berargumen dalam seminar, pastikan ketika kita menjadi pembicara ini ya, pastikan mikrofonnya itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Atau ketika pun tidak memakai mikrofon, pastikan forum itu mendengar seluruh peserta itu mendengar semua apa yang kita sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian dari mulai sound dan sebagainya itu termasuk alat-alat pendukung presentasi, komputer, kemudian wifi misalkan atau gadget-gadget yang lain untuk melengkapi instrumen pendukung kita menyampaikan public speaking itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai diremehkan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus prepare sedemikian rupa semaksimal mungkin. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah panduan teknis. Yang pertama, kuasai tempatnya, gunakan bahasa tubuh, kuasai perilaku vokal, kuasai media yang digunakan, dan berpenampilan menarik. Ini pasti dari teman-teman semua sudah bisa memahami karena saya berusaha untuk membuat materi yang selugas mungkin dan segenerit mungkin gitu ya, supaya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tulis. Yang pertama, kuasai tempat itu pasti. Ada hubungannya dengan instrumen. Ketika kita sudah melihat seluruh instrumen yang akan kita gunakan dan baik-baik saja, maka selanjutnya tempatnya itu di mana. Kalian harus kuasai itu. Misalkan di auditorium atau di ruang kuliah atau di lapangan dan lain sebagainya. Perlakuan di auditorium dan di lapangan itu jelas berbeda. Kalau di auditorium itu mungkin apa namanya pesertanya itu akan minim untuk merasakan kepanasan jika memang ada AC dan lain sebagainya. Kemudian jika di lapangan kondisinya sangat bertolak belakang, mungkin berhadapan langsung dengan terik matahari dan lain sebagainya. Pun dengan speakernya kita harus juga mempertimbangkan. Ketika di lapangan kita harus menggunakan auditorium, kita harus menggunakan apa itu juga berbeda. Seperti itu. Dan penyampaiannya ketika kita di lapangan di auditorium itu jelas berbeda juga, penekanan nadanya, kemudian kosakata yang kita gunakan, temanya dan lain sebagainya. Misalkan kita bicara soal bisnis begitu ya, bisnis yang internal soal akuntan dan lain sebagainya, tapi kita menyampaikannya di lapangan sepak bola misalkan, ini jelas nyambung tapi akan sangat lucu begitu. Menyampaikan sesuatu yang seharusnya didukung dengan perbukuan, kemudian gadget seperti tab, seperti komputer dan lain sebagainya untuk menunjang materinya. Tapi kalau di lapangan jelas tidak mumpuni karena di lapangan mungkin listriknya juga susah diakses dan lain sebagainya. Terik matahari langsung menyinari dan mungkin fokus itu akan menyebar seperti itu teman-teman kalau di lapangan. Jadi teknisnya pun berbeda. Menguasai tempat itu sangat penting sekali. Gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu sebenarnya bisa membantu kita dalam mengolah kata-kata yang akan disampaikan. Seperti misalnya kita saat berbicara itu kita jangan tegang, jangan kemudian kita seperti mau foto KTP seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan setegang itu. Public speaking itu beda. Jadi ada yang verbal dan non verbal itu harus dibedakan.
Tetapi tips dari saya, seharusnya untuk menggunakan bahasa tubuh itu memang sangat penting di forum formal maupun formal. Semuanya ada gaya tubuhnya masing-masing. Kemudian kuasai perilaku vokal. Bagaimana Mas menguasai perilaku vokal? Apakah kita harus menguasai Mas Ariel Noah gitu kan? Jelas tidak, teman-teman. Artinya di sini perilaku vokal itu bagaimana? Dia menguasai setiap sudut dari audiensnya, dari depan sampai belakang, dari samping, kemudian dari depan, kemudian di belakangnya mungkin masih ada. Kan kadang-kadang kita tahu ya kalau misalkan vokal itu panggung itu ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di depan, jadi macam-macam. Nah, di sini tentu bisa tentu bisa dipelajari bahwasanya vokal atau seorang vokalis itu ketika dia bernyanyi pasti dia ini menyampaikan syair-syairnya itu sampai kepada seluruh audiensnya dari mulai yang paling depan sampai yang paling belakang, karena dia sangat menguasai panggung ke kanan ke kiri, luar biasa. Kemudian kuasai media yang digunakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya tidak akan membahas lebih panjang lagi. Berpenampilan menarik, teman-teman. Berpenampilan menarik di sini itu sangat penting. Nah, ini pengalaman saya lagi ya. Memang karena pembicaranya saya jadi kalian harus terima kalau misalkan semua pengalaman itu dari saya. Berpenampilan menarik itu seperti ini, teman-teman. Misalkan dulu saya punya sebuah pengalaman ketika tamak nur mahasiswa Fakultas Teknik. Pertama kali itu, ya ini sebenarnya bukan aurat tapi apa ya, sebuah apa istilahnya itu, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa untuk disampaikan secara umum, tapi demi kalian akan saya sampaikan begitu ya. Ketika saya pertama kali menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa saya, waktu itu saya penampilannya itu, waduh, luar biasa, sangat cowok sekali seperti itu, teman-teman ya. Jadi mulai dari pakaian saya itu, atasnya saya pakai kaos polo seperti itu kan. Kemudian saya pakai celana bahan yang tidak pensil, atau celana bahannya itu ya yang apa namanya istilahnya kalau teman-teman dulu bilang itu bekas punya bapak saya, seperti itu. Dan sepatunya futsal, teman-teman. Bisa dibayangkan ya, kira-kira seperti apa hancurnya penampilan waktu itu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih atas ketawa kalian ya, luar biasa. Terus kemudian seperti ini, teman-teman. Saya coba untuk improvisasi begitu ya. Saya melihat teman-teman saya yang mungkin punya style yang lebih menarik daripada saya waktu itu. Ya memang banyak sekali. Saya punya teman dari Pati waktu itu, dan dia lumayan stylish, tahu dan sebagainya. Ya, saya kira itu orang yang paling stylish waktu itu. Kemudian saya curhat begitu kan. Saya mau ngisi materi nih gitu. Kira-kira penampilan saya harus bagaimana? Waktu itu pertama kali saya berubah penampilan itu waktu semester 5 kalau nggak salah. Dan semester 5 mau di ujung, atau semester 5 mau selesai waktu saya sudah naik di BEM universitas, waktu itu belum keluarga mahasiswa, dan saya di Menteri PSDM. Saya mencoba untuk merubah penampilan, apakah ada perbedaan atau tidak. Dan ternyata memang luar biasa sekali antusiasme dari audiens ketika memperhatikan saya dari sebelum saya merubah penampilan dengan saya untuk merubah penampilan. Itu perbedaannya sangat signifikan sekali. Sudah merubah penampilan itu hampir 80% audiens, waktu itu D3 perawat kalau saya nggak salah, itu benar-benar memperhatikan pembicara, dan waktu pembicaranya adalah saya sendiri. Saya merasakan benar-benar puluhan bahkan ratusan mata itu tertuju ke penampilan saya. Jadi dengan penampilan auto ganteng gitu enggak ya. Setidaknya itu enggak merusak mata kalian lah untuk dipandang itu. Jadi menjadi pembicara atau ketika kita ingin menyampaikan argumen atau ingin menjadi public speaker ya, maka penampilan itu adalah nomor satu, teman-teman, termasuk yang nomor satu ya. Jadi jangan sampai kalian ini meremehkan apa yang namanya penampilan. Mas, tapi kan don't judge the book by the cover. Itu benar sekali. Tetapi seperti ini, jika kalian datang, ketika pertama kali kalian datang dengan penampilan yang lusuh dan lain sebagainya, maka apa yang ada di mindset orang-orang yang ada di dalam forum tersebut,
pasti mindsetnya sangat negatif. Ini orang kalau namanya kayak gini tidak meyakinkan, apakah memang dia punya value yang akan dapatkan ketika saya datang forum di sini, atau saya dengarkan omongan-omongan atau ocehan-ocehannya. Misalkan pun ketika teman-teman ini punya kredibilitas atau argumen yang sangat baik, hal yang pertama itu pasti akan sulit untuk kalian sampaikan karena dari awal audiens itu sudah menganggap remeh kalian. Kecuali kalian punya miracle touch gitu ya, suatu apa namanya istilahnya itu kata-kata Tuhan begitu ya, yang sangat luar biasa dan bisa mengetuk hati audiens. Mungkin beda urusannya, tapi waktu itu yang saya pikir adalah saya menyampaikan materi dan saya menjadi pemateri itu belum lama waktu itu, jadi masih baru-baru dan ya saya introspeksi diri bahwa materi saya mungkin tidak cukup baik, tetapi jangan sampai materi saya yang tidak cukup baik ini juga didukung penampilannya yang kocar-kacir seperti itu. Setidaknya ketika teman-teman di tiga rapat waktu itu kedatangan atau kehadiran saya sebagai pemateri, mereka tidak merasa risau, matanya itu tidak langsung minus semua begitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya teman-teman, tahapan hingga menjadi public speaker yang baik. Ada 2 ya dan 3 ber. Yang pertama, yakinkan diri Anda bahwa publik bukanlah sesuatu yang menakutkan. Iya, teman-teman, ini satu yang motivasi saya waktu itu. Saya berprinsip bahwa saya menyampaikan kepada manusia yang notabene punya kesamaan, punya 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, 1 mulut begitu ya. Kemudian punya tangan, punya kaki, kulitnya juga sama, punya rambut. Intinya sama lah begitu ya, tidak ada perbedaan yang signifikan waktu itu. Dan makannya pun sama gitu kan, sama-sama nasi begitu. Ya pleset-pleset dikit Indomie lah gitu ya, nyebut merek gak apa-apa ini. Paling meleset-meleset dikit kayak gitu. Jadi itu yang kadang membuat saya minder, wah orang-orang itu makannya nasi gitu kan. Saya di kos 1 bulan sudah 40 hari saya makan nasi, makan Indomie seperti itu. Itu yang membuat saya minder waktu itu. Apakah otak saya nanti akan terlilit seperti lilitannya Indomie yang sangat menakutkan itu, atau berjalan lancar seperti bagaimana nasi itu berbahagia seperti itu ya. Saya waktu itu mengidam-idamkan nasi dan menjadi kebahagiaan saya waktu di kos. Sangat sederhana sekali kebahagiaan saya. Kemudian yakinkan diri Anda bahwa Anda berani dan mampu berbicara di depan umum. Sekali lagi, percaya diri itu penting untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menyampaikan argumen kita kepada umum dan menyampaikan, menginformasikan, bahkan mempengaruhi audiens tersebut. Berlatih menghadapi rasa takut dan tegang di depan umum. Nah, ini juga penting. Ketika kita selalu merasa saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap, ya siapnya mau kapan gitu kan. Memang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah melawan rasa takut kalian untuk menghadapi umum. Di sini saya alami juga waktu pertama kali saya menjadi ketua BEM lagi-lagi, menjadi ketua BEM FT waktu itu. Saya juga ngomongnya amburadul teman-teman, tidak apa namanya, tidak ada sistematis yang baik di sana. Detik ini saya ngomong apa, detik selanjutnya saya ngomong apa, dan sampai akhir itu saya menyimpulkan saya tadi tidak ngomong apa-apa seperti itu ya. Tapi setidaknya saya berani untuk menyampaikan dan berdiri di depan anggota saya, kemudian berdiri di depan panitia, berdiri di depan kakak-kakak BEM universitas waktu itu, dan kemudian ada dekan, ada wakil rektor dan lain sebagainya. Saya merasa tidak canggung dan yang penting saya bisa mengalahkan itu. Canggung pasti, canggung pasti. Tapi untuk pertama kali, ya kan, itu harus kalian lewati. Kalau tidak kalian lewati, ya mau kapan lagi gitu kan, tidak akan terlewatkan. Berlatihlah mengungkapkan ide dan menjelaskan secara lisan. Kemudian berani mempraktekkan berbicara di depan umum. Jadi ketika teman-teman ditunjuk untuk menjadi pembicara, menjadi moderator, menjadi MC, atau mungkin menjadi pengisi acara apapun untuk mengisi acara tersebut, teman-teman harus percaya diri dan oke-oke saja. Karena untuk berlatih,
Itu apalagi di dunia perkuliahan ya, saya nggak tahu kalau sekarang, mungkin kan sekarang kalian juga jarang ketemu gitu kan, ketemunya ya digital lain, dan waktu itu saya memang ketemunya secara langsung. Jadi ketika saya mempraktekkan berbicara di depan umum itu, ketika di dalam forum, di lapangan maupun di forum-forum internal, forum-forum yang ada di dalam ruangan, saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang saya pikirkan waktu itu. Terserah mau setuju atau tidak, terserah mau baik atau buruk, itu bukan urusan saya. Itu nanti menjadi urusan kita bersama yang ada di dalam forum tersebut untuk memecahkan seluruh masalah-masalah yang waktu itu diangkat. Dan ketika pendapat saya tidak digunakan pun, ya tidak masalah seperti itu. Karena itu sangat wajar sekali dan sangat umum sekali. Next, Mbak. Nah, ini teman-teman, kita robek dulu ke belakang. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya untuk tujuannya sendiri itu ada macam-macam. Ada untuk menarik, untuk membuat mengesankan, untuk menghibur, memperingatkan, menginformasikan, menyemangati, meyakinkan, menggerakkan. Nah, ini seperti hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita menjadi public speaking, itu kita harus mampu memilih dan memilah kita ini arahnya kemana, seperti itu. Apakah kita menjadi profesional sales atau profesional marketing, atau kita menjadi seorang public figure, atau kita menjadi seorang pimpinan suatu lembaga atau suatu forum atau suatu organisasi, atau kita sebagai relawan untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan public speaking itu yang manfaatnya atau tujuannya itu untuk hal-hal yang jelas. Contohnya misalkan, saya contohkan dalam hal ini adalah yang paling sering kita jumpai dan akan sering kita jumpai adalah forum. Bukan begitu? Jadi ketika kita di dalam forum, hal yang harus kita lakukan adalah menguasai forum itu terlebih dahulu. Forum ini arahnya mau kemana? Mau membahas apa? Masalahnya apa saja? Apakah bisa dipecahkan dengan hanya orang tersebut atau harus dengan banyak gagasan-gagasan dari luar? Kemudian apakah referensinya cukup atau tidak dan lain sebagainya. Jadi tujuan itu akan melahirkan akar-akar akar-akar persiapan yang sangat luar biasa banyaknya. Menurut saya seperti itu. Ketika kita di dalam forum untuk bukan mengegulkan untuk merealisasikan suatu argumen yang kita miliki, maka yang pertama tentunya wawasan kita harus luas, itu pasti. Karena dalam kita menyampaikan argumen itu harus didahului dengan alasan-alasan yang sangat rasional. Kemudian yang kedua, fakta-faktanya itu harus akurat dan aktual. Aktual artinya itu terkini, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengantongi banyak sekali fakta-fakta yang akan kita sampaikan, maka itu akan memperkuat argumen kita dalam berforum. Kemudian yang lain lagi, kita juga harus melatih bagaimana cara kita menyampaikan argumen kita menjadi lebih sistematis. Jadi ketika teman-teman mendengarkan pun teman-teman bisa meresapi, oh intinya ke sana, seperti itu. Jadi itu adalah goals yang sangat penting dari semuanya, dari yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika teman-teman punya data yang baik, ketika teman-teman yang aktual, dan ketika teman-teman bisa menguasai forum, tetapi tidak bisa menyampaikan argumen itu dengan baik, maka ketiga-tiganya ini akan menjadi sia-sia, seperti itu. Percuma kita mendapatkan data-data yang akurat, tetapi kita menyampaikannya itu belepotan dan tidak tahu julungannya. Belepotan dalam arti di sini itu seperti ini teman-teman. Bukan berarti orang-orang atau kita yang notabene-nya itu berbicara masih terdapat banyak AE seperti yang saya lakukan ini barusan, itu bukan berarti dia tidak bisa berbicara. Artinya walaupun pelan ataupun cepat, begitu kan, nadanya lambat maupun cepat, itu tergantung dari apa yang kalian sampaikan dan pinter-pinternya memilih kosakata. Dengan sembarangan mencampur bahasa, misalkan ya,
mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Jawa dengan sekali ketukan begitu. Nanti orang-orang akan berpikiran, oh maksudnya apa gitu. Jadi jangan sampai membuat orang-orang itu berpikir banyak kali gitu ya. Ketika kita menyampaikan, ya harus langsung fokus gitu. Contohnya misalkan, saya tidak setuju dengan anggaran ini karena anggaran ini memakan banyak sekali dan apa namanya memangkas banyak sekali kegiatan mahasiswa yang seharusnya bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif karena anggaran tersebut nyatanya dalam sampai tutup buku misalkan ini ya sampai tutup buku tidak ada value-nya atau tidak digunakan dan itu akan kembali ke kampus lagi. Maka saran saya adalah mengalihkan anggaran ini bagaimanapun caranya kita nanti negosiasi kepada pihak rektorat. Nah, jadi harus juga diikuti dengan ketika kita tidak setuju, alasannya apa? Kasih solusinya. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah sedikit contoh yang bisa saya berikan. Next, Mbak. Apakah sudah selesai atau masih? Nah, oke teman-teman. Kita sekarang melihat, oke Mbak, berhenti. Melihat satu tokoh nasional yang sangat luar biasa. Tentunya teman-teman semuanya tahu. Sebenarnya gini teman-teman, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Waktu dulu saya menjadi pemateri itu, memang saya lebih interaktif sebenarnya orangnya itu. Di dalam saya menyampaikan pendapat itu selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di dalam forum. Tapi karena sekarang itu modelnya digital sehingga tidak memungkinkan untuk kita interaktif secara apa namanya secara langsung dan kemudian secara apa namanya secara acak begitu ya. Maka di sini saya harus terocos terus, bahkan saya menyiapkan gelas kopi saya sendiri sampai sekarang belum saya minum seperti itu, tidak punya kesempatan untuk diam. Sekarang teman-teman kita harus melihat di layar ini ada satu tokoh nasional yang pasti teman-teman kenal semua ya, dan pasti saya juga bisa menebak apa yang ada di pikiran teman-teman, kenapa saya memunculkan gambar dari salah satu tokoh nasional tersebut hubungannya dengan public speaking. Pasti teman-teman semuanya juga sudah tahu apa tujuannya. Benar sekali, karena Insinyur Soekarno itu punya gaya bahasa yang sangat luar biasa, punya majas-majas bahasa yang sangat kaya, kemudian ketika menyampaikan untuk masyarakat Indonesia waktu itu sebelum merdeka, sangat luar biasa sekali. Saya menyampaikan bahkan ini malam ini ya, saya menyampaikan atau menggambarkan sedikit gambaran tentang tokoh nasional kita ini, senior nasional. Ya. Saya itu mending teman-teman, karena sosok beliau ini sangat kuat sekali, karismatik, dan ketika menyampaikan itu istilahnya itu apa ya, totalitas seperti itu. Tegas, totalitas, singkat, padat, jelas pokoknya. Merdeka-merdeka seperti itu. Kemudian semua audiens atau pendengarnya waktu itu rakyat Indonesia mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang dikatakan oleh beliau. Dan bahkan tidak hanya di masyarakat Indonesia sendiri, bahkan di dunia internasional beliau sangat kagumi dengan apa yang menjadi ciri khas dari hal-hal yang selalu disampaikan itu selalu ringan, kemudian bisa dipahami, jelas, tegas seperti itu, sehingga apa namanya ya, orang-orang itu sampai terpengaruh dan termotivasi untuk kemudian memerdekakan negara kita, dan alhamdulillah kita sekarang ini bisa berkehidupan dengan layak seperti itu teman-teman. Satu quotes yang selalu saya ambil dari Bapak bangsa ini ya, yaitu ketika beliau menyampaikan, berikan aku 10.000 orang tua, maka akan kucabut apa namanya pohon ketela ini gitu kan. Tapi berikan saya 10 pemuda, maka akan kukunjungkan dunia. Jadi kata-kata legend itu sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang nyata teman-teman ya kan. Ini adalah bentuk hiperbola kalau misalkan kita bisa melihatnya. Jelas ini adalah hiperbola atau kata-kata konotasi atau kiasan yang tentunya punya yang sangat luar biasa. Ketika kita mendengarkannya itu langsung merinding begitu, langsung apa iya gitu kan. Tetapi kalau kita yang menyampaikan, kita yang mungkin karakternya itu kurang kuat atau kita karakternya itu menjadi biasa-biasa saja,
Mungkin bagi orang ngomong apa sih gitu kan kalau bahasa Jawanya. Tapi karena beliau ini yang menyampaikan punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam hal menyampaikan, hasilnya juga berbeda. Kemudian selanjutnya Mbak, slide selanjutnya. Ini ada Bung Tomo teman-teman. Tidak kalah dengan karismatiknya Bung Karno ya. Bung Tomo ini punya semangat yang sangat luar biasa, berkobar-kobar ketika beliau menyampaikan dalam radio RRI waktu itu untuk menyemangati rakyat Surabaya ya kalau saya nggak salah. Dan tercetuslah Hari Pahlawan atau Perang 10 November di Surabaya itu wah sangat luar biasa. Kalau teman-teman mendengarkan rekamannya itu bisa merinding berkali-kali begitu kan. Bukan karena takut tapi karena jiwa nasionalisnya itu bergetar. Nah inilah hal-hal yang menurut saya itu penting begitu ya. Penting untuk menjadi perhatian kita bahwa karakter kita itu harus kuat teman-teman. Karakter kita itu harus kuat untuk mempengaruhi atau menyampaikan informasi atau untuk sekedar mengajak dan menginformasikan kepada calon audiens kita. Ketika calon audiens sangat antusias dengan apa yang kita sampaikan, kemudian paham apa yang kita maksud, dan akan melaksanakan apa yang menjadi goals kita, maka public speaking yang kita lakukan itu sukses. Yang penting intinya harus selalu berlatih, dan berlatih, meningkatkan percaya diri, selalu aktif di dalam forum apapun, menyampaikan hal-hal yang positif, hal yang baik. Yakinlah bahwa ketika kalian menyampaikan hal yang baik, diterima atau tidak diterima, itu akan menjadi nilai positif kepada diri kalian sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti tanya jawab atau selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Materi yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga setelah mengikuti materi ini, teman-teman dan saya tentunya bisa berpublic speaking dengan lebih baik. Ya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Untuk teman-teman dipersilahkan masuk ke breakout Zoom sesuai dengan kelompok masing-masing. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Teman-teman bisa kembali mengaktifkan kamera ya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan hasil diskusi kelompok. Kepada perwakilan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, dipersilahkan. Selamat malam Kak, mohon izin menyampaikan. Ya, silakan. Izin menyampaikan dari kelompok 4. Jadi tadi kelompok 4 diskusinya tentang grogi. Nah, jadi dari kesimpulan FGD yang sudah kami lakukan, grogi itu sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar dialami oleh setiap orang, baik yang sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman seperti itu. Nah, jadi ketika kita grogi itu, terkadang kita juga bisa mengakibatkan kita semua rancangan yang sudah kita rancang itu hilang begitu saja. Nah, kemudian bahaya yang lain ketika kita grogi, yaitu kita sulit untuk menguasai suasana atau audiens seperti itu. Nah, kemudian cara yang disimpulkan oleh kelompok 4 dalam FGD malam hari ini, yaitu yang pertama kita harus yakin bahwa diri kita itu mampu untuk menyampaikan materi ini seperti itu.
itu. Kemudian ada juga kita harus lebih menguasai materi dan menyiapkan media apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Kemudian kita perlu merasa bahwa diri kita belum sempurna. Jadi ketika kita merasa diri kita belum sempurna itu, kita punya keinginan untuk berlatih, untuk terus berlatih, sehingga ini akan membuat kita lebih sering aktif dalam sebuah diskusi, sering bertanya, sehingga mampu untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri kita. Nah, kemudian kita juga bisa berlatihnya itu di depan cermin, atau mungkin kita bisa membuat video. Jadi biasanya dengan membuat video kemudian kita lihat sendiri, itu kita akan tahu kekurangan atau kelebihan kita. Oh ya, ini kurangnya di sini nih. Jadi kita lebih tahu kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus memiliki wawasan yang luas. Jadi wawasan yang luas ini sangat berguna bagi kita, semisal nih kita di tengah pembicaraan ada yang bertanya, atau mungkin tiba-tiba ada yang membuat fokus kita teralihkan. Jadi dengan wawasan yang luas itu kita bisa menyambungkan lagi apa yang sudah kita sampaikan yang saat itu terputus. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator karena sudah memberikan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rizky dari kelompok 4 yang sudah menyampaikan pemaparan materi dari kelompoknya. Untuk selanjutnya, saya persilakan dari kelompok lain, perwakilan dari kelompok lain untuk memaparkan hasil diskusi. Terima kasih. Izin masuk, Kak. Ya, silakan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana, perwakilan dari kelompok 7, izin menyampaikan terkait hasil FGD kelompok kami. Jadi tadi kelompok kami itu membahas terkait arti penting dan manfaat memiliki skill public speaking bagi mahasiswa. Nah, kenapa public speaking di sini itu sangat penting? Ya, karena public speaking itu ya nantinya itu akan guna kita ya dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau kita sebagai mahasiswa itu memang penting banget karena nantinya bisa mendukung dalam karir kita, kemudian dalam perkuliahan. Misalkan kalau dalam perkuliahan itu kita ada tugas perkuliahan atau tugas presentasi yang memang presentasi itu di depan teman-teman kita atau di depan dosen. Nah, dari langkah-langkah kecil itu yang nantinya akan memberikan efek atau benefit bagi kita untuk kedepannya. Kemudian public speaking itu juga penting bagi pergaulan sosial ya, karena nantinya kan kita sebagai mahasiswa itu akan terjun langsung ke masyarakat. Nah, di sini kan juga skill public speaking itu sangat dibutuhkan. Kemudian kalau pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa itu yang terpenting, yang utama itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Karena jika kita memiliki public speaking yang bagus, sudah nantinya hal tersebut itu akan memberikan atau mendapatkan sesuatu yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua itu bisa melatih diri kita untuk berekspresi secara positif di hadapan umum gitu. Biasanya kan dari teman-teman atau dari teman-teman mahasiswa itu merasa minder ya atau malu untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ketakutan-ketakutan itu mungkin saya itu nanti bisa diterima enggak ya di depan audiens dengan baik. Nah, kalau kita memiliki skill public speaking yang baik, insya Allah itu nanti akan memberikan efek yang positif kita di hadapan umum atau di publik begitu. Kemudian juga manfaat memiliki pentingnya public speaking yang baik itu bisa membuat kita berpikir lebih kritis lagi. Kemudian bagi kita mahasiswa yang aktif di organisasi juga sangat penting ya, karena memang tidak mungkin kita di dalam organisasi akan diam saja, akan pasif saja, kan juga dari sini kemampuan itu sangat diperlukan atau perlu digali lagi gitu. Mungkin dari kelompok 7 itu saja Mbak untuk pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana dari kelompok 7 yang sudah menyampaikan pemaparan materi hasil diskusi. Selanjutnya saya persilahkan untuk perwakilan dari kelompok lain yang mau memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Terima kasih.
Apakah masih ada kelompok yang mau menyampaikan pemaparan hasil diskusi? Kalau tidak, saya lanjutkan ya ke tanggapan dari pemateri tentang hasil diskusi dari kelompok. Kepada pemateri saya persilakan. Cek. Gimana kabarnya semuanya? Seperti menghilang 1 tahun yang lalu ya. Lama sekali sampai kopi saya habis dan tidak ada yang membuatkan ini. Biasanya kan kalau misalkan ada panitia ya dibuatkan panitia begitu. Menanggapi yang mana dulu nih? Tadi ada 2 kelompok ya dan oh ya sebenarnya ini yang join itu berapa? Kayak kalau saya scroll kayak ini ribuan orang kayak semut. Saya scroll 2 sampai gak habis-habis. Mbak Moderator, ada berapa orang ini? Ada 91, Mas. Nah, itu orang semua ya. Karena kan ini jam malam jadi saya cukup takut kalau misalkan yang masuk ini tidak terlihat oleh kasat mata. Dari kelompok yang pertama ini menyampaikan kelompok berapa Mbak tadi Mbak? Kelompok 4 ya? Iya. Kelompok apa Sama tadi yang 7. pertama? 4 sama 7. Kalau boleh tahu, karena ini saya nggak tahu ini untuk FGD-nya, untuk yang kelompok 4 sama kelompok 7 itu membahas tentang apa. Jadi tadi saya tadi melihatnya ya cuman sebatas itu saja gitu. Kalau kelompok 4 tadi kalau boleh tahu membahas apa ya? Tentang grogi. Tentang grogi. Oke. Dari yang disampaikan Mbak siapa tadi namanya? Saya lupa. Mbak hamba Allah gitu aja lah ya. Hamba Allah dari kelompok 4. Luar biasa. Jadi saya apresiasi sekali sudah mampu menyampaikan dan mungkin memang sudah tahu sebelumnya dan ketika pun semakin tahu dari apa yang saya sampaikan, saya sangat bersyukur. Dan tadi dari poin yang sempat saya catat ya karena ngomongnya itu sangat luar biasa cepat sekali tanpa ada kurang. Jadi saya menggarisbawahi di sini bahwa berpikir haus akan ilmu seperti itu yang saya tangkap. Kemudian yang kedua itu berlatih di depan. Nah ini beberapa hal yang memang cukup bisa sangat mendukung kemampuan kita dalam berpublic speaking. Pastinya seperti itu yang saya tangkap. Karena memang ketika kita berpikir bahwasanya kita masih kurang dalam hal wawasan, kemudian kita mencari sumber-sumber atau ilmu yang lain lagi, entah itu yang sifat teknis maupun non teknis, itu bisa sangat membantu dengan apa yang kita sampaikan. Itu sangat bisa membantu sekali. Itu bagus. Kemudian yang kedua, berlatih di depan cermin. Nah ini yang 1 dari 1.000 orang lakukan. Sebenarnya ini adalah cara yang sangat efektif sebenarnya. Tetapi terkadang, nah itulah challenge untuk diri kita ya. Ini terima kasih sudah diingatkan tadi. Saya dulu juga sempat dan memang masih terus berlatih di depan cermin atau mungkin di depan kamera seperti ini. Itu saya mencoba untuk improvisasi diri saya bagaimana ketika kita melihat diri kita sendiri menyampaikan apa yang kita sampaikan, apakah kita sudah menyampaikan dengan baik, punya sistematis yang efektif, kemudian kata-katanya itu juga baku atau padat dan jelas. Nah ini di sini kita bisa mengkoreksi ketika kita bisa merekam ketika kita berbicara atau menyampaikan argumen, maka di situ kita bisa mengulang kembali apa yang menjadi masalah dari yang kita sampaikan. Waktu itu saya masih ingat, ini saya nambah sedikit gak apa-apa ya. Waktu itu saya ketika debat tingkat SMK, debat SMK sejarah kalau nggak salah itu, debat bahasa Indonesia,
kemudian direkam oleh teman saya dan alhamdulillah saya bisa melihatnya kembali dan ternyata apa yang saya sampaikan itu memang masih banyak sekali kekurangan. Manfaatnya adalah ketika kita bisa melihat rekaman kita sendiri, ketika kita bicara di depan umum maupun kita berada dalam forum, kita bisa melihat kekurangan-kekurangan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, itu adalah salah satu poin yang sangat penting ketika kita ingin menjadi public speaker. Dan saya apresiasi untuk kelompok 4, kemudian selanjutnya dari kelompok 7, saya juga apresiasi yang sangat baik sekali. Di sini terutama untuk apa namanya manfaat public speaking bagi mahasiswa. Memang sangat banyak sekali dan asal teman-teman tahu, asalkan teman-teman semuanya tahu itu kalau misalkan kita standar saja di bangku perkuliahan itu tidak diajarkan sama sekali teman-teman. Kecuali kita jurusannya itu memang jurusan komunikasi gitu ya. Yang pertama yaitu untuk presentasi, itu pasti. Waktu itu dan biasanya ketika kita berpresentasi dengan baik di depan atau dengan kelompok kita yang paling bisa mempresentasi yang paling baik gitu kan, kita akan menjadi korban teman-teman. Itu pasti teman-teman mengalami ya, bagaimana punya teman yang bisa menyampaikan presentasi itu dengan baik, pasti dari masuk kuliah sampai mungkin mau gitu kan, dia yang selalu maju ketika dalam forum gitu untuk menyampaikan presentasi kalian seperti itu ya. Dan saya termasuk salah satu korban itu waktu itu teman-teman. Jadi saya selalu didorong paling depan untuk menyampaikan presentasi ketika saya kuliah. Tapi ya manfaatnya luar biasa memang. Kemudian kaitkan percaya diri. Nah ini ketika kita sudah merasa apa namanya mampu menyampaikan hal-hal yang teknis dalam forum atau menyampaikan argumen-argumen kita itu dengan baik, maka otomatis itu bisa menambah percaya diri kita itu pasti. Apalagi kalau misalnya kita selalu berulang-ulang seperti itu ya. Jadi ketika ada forum, biar saya yang maju gitu. Mohon maaf ya, jadi karena memang saya biasa pakai bahasa Jawa. Kalau misalnya di dalam kelas waktu itu, saya selalu yang yus aku ra opo sing maju kayak gitu. Jadi biar saya yang maju gitu menyampaikan presentasi. Selalu seperti itu dan alhamdulillah sampai kemudian saya waktu itu sidang, kemudian seminar dan lain sebagainya. Saya percaya diri untuk menyampaikan materi-materi yang saya sampaikan itu. Akhirnya apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi informasi di karya ilmiah yang kami buat itu tersampaikan dengan baik kepada para audiens dan berpikir kritis. Nah ini sangat penting sekali. Jadi manfaat berlatih public speaking itu memang banyak sekali melahirkan akar-akar atau cabang yang lain seperti misalkan kita menjadi percaya diri dalam forum, kita menjadi sesuatu yang tidak minderan gitu ya, tidak minderan kita dalam forum apapun, forum yang biasa-biasa saja sampai forum yang tingkat intelektualitasnya itu sangat tinggi. Itu luar biasa. Jadi tadi saya garis bawahi beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman itu cukup menambah banyak poin yang saya sampaikan tadi ya. Ada yang mulai haus akan ilmu, kemudian berlatih di depan cermin, kemudian melatihnya dengan ketika kita berkuliah atau kita di dalam forum itu selalu menjadi yang terdepan menyampaikan presentasi-presentasinya itu dan selalu berpikir kritis. Itu yang bisa saya tanggapi. Monggo silahkan dilanjut Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak. Iya, monggo. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Putri dari kelompok 4. Izin bertanya kepada Mas Yoga. Kan sekarang ini semuanya dilakukan secara daring ya, Mas. Nah, bagi mahasiswa yang baru gabung organisasi, kan otomatis pengalaman dan interaksi hubungan antar anggota organisasi itu kurang.
Nah, faktor itu biasanya menjadikan kebanyakan orang merasa jenuh yang berpengaruh juga pada kemampuan public speaking. Kalau menurut Mas Yuga sendiri dari keadaan tersebut bagaimana ya Mas? Terima kasih. Oke, izin. Jadi pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mohon maaf, bisa diulangi. Nanda Putri, Mas. Jadi Mbak siapa, Mbak? Nanda Putri. Mbak Nanda Putri. Dari mana, Mbak nih? Mbak Nanda, halo. Ini Mbak Iya, Nanda Mas. masih join ya? Masih Tak kira. Dari Unimus sendiri apa dari luar Unimus? dari Unimus, Mas. Oke, saya akan mencoba menjawab, Mbak ya. Memang ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang ya waktu itu saya juga tidak pernah berpikir untuk ada kondisi yang seperti ini. Tetapi bagaimana pertanyaan ini pertanyaan yang sering saya dengar untuk teman-teman mahasiswa karena waktu saya setelah kemarin waktu pandemi baru-baru itu ya, saya juga mendapat keluhan yang sama dari teman-teman teknik mesin karena saya masih mengampu teknik mesin sampai sekarang. Dan untuk pertanyaannya yaitu jenuh karena tidak pernah ketemu bagaimana cara melatih vokalnya, cara melatih public speaking karena jarang ketemu begitu ya, dan jenuh itu kira-kira solusinya bagaimana? Benar begitu ya? Kira-kira ya? Iya, Mas. Oke, Mbak, saya akan mencoba jawab dengan pengalaman yang saya tahu. Kalau misalkan kita berada di kondisi yang seperti ini, sebenarnya masih banyak cara. Di Kopat itu sebenarnya sudah cukup menjawab dengan kita selalu berlatih di depan cermin atau di depan kamera, itu cukup meningkatkan soft skill kita di bidang public speaking. Jadi ketika kita memang sendiri atau jarang ketemu begitu kan, kita sering-sering saja ngobrol di dalam forum kelas atau mungkin ketika teman-teman selalu mengadakan Zoom meeting seperti itu, justru itu bisa meningkatkan daya teman-teman ketika di depan kamera, tidak melihat orangnya secara langsung, tidak melihat tatapannya secara langsung. Itu menurut saya membuat memberikan experience tersendiri itu. Seperti yang sekarang ini saya lakukan. Ini saya juga masih kalau player game itu masih noob gitu ya. Karena saya masih baru dalam dunia per Zoom meetingan ini. Karena memang saya waktu itu sering ketemu dengan teman-teman, jadi untuk ngobrol intensitasnya sangat tinggi. Tapi saya ingatkan sekali lagi, banyak sekali cara-cara yang bisa kita ambil untuk meningkatkan daya komunikasi kita secara intensif ketika memang kondisinya masih jarang ketemu dengan teman-teman di luar sana. Dengan cara tadi di depan cermin kita selalu berlatih, kemudian menulis itu juga bisa meningkatkan daya intelektualitas, meningkatkan wawasan kita dengan menulis, mencari sumber-sumber referensi yang sekarang digarap di dalam organisasi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, Mbak, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari dunia perkampusan seperti itu ya, atau dunia perguruan tinggi yang sekarang terjadi seperti ini, kegiatannya bagaimana dan lain sebagainya, itu kan pasti membutuhkan solusi-solusi yang sangat konkret. Nah, caranya bagaimana? Itu juga bisa meningkatkan daya pikir kita, mencari solusi-solusinya seperti itu. Jadi masih banyak sekali cara ya. Itu Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga dan Mbak Nanda ya tadi. Untuk selanjutnya, dipersilakan pada teman-teman yang mau bertanya.
Izin masuk Mbak Moderator. Ya, silakan. Selamat malam Mas Yoga. Perkenalkan nama saya Dwi Kito dari BPM STI YBP Rembang. Izin bertanya Mas, bagaimana sih tips dan triknya berbicara di depan umum atau public speaking? Terima kasih. Mohon diulangi Mas, mohon diulangi. Bagaimana sih Mas tips Kito, dan triknya bisa berpublic speaking dengan lancar dan baik di depan umum gitu Mas? Oke, siap, saya menangkap itu. Terima kasih Mas Dito ya dari BPM STI PPI Rembang. Dan terima kasih, bunyi motornya sangat renyah sekali. Jadi begini Mas, untuk melatih public speaking kita ketika kita berada di ruang publik gitu ya, ini salah satu tips yang selalu saya jalankan dan sekarang juga masih saya jalankan terus. Bergaulah dengan orang-orang di sekitar kita, selalu berkomunikasi. Kalau istilah Jawanya itu sering-sering jagong gitu ya. Dari apa namanya? Dari perjagongan itu pasti banyak muncul hal-hal di luar pemikiran-pemikiran kita. Memang banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak berguna atau basa-basi istilahnya, tetapi justru dengan basa-basi itu adalah teknik untuk kita berretorika. Nah, di sini kenapa public speaking itu penting dalam berretorika atau basa-basi? Karena pertama, ketika kita lupa akan materi yang akan kita sampaikan atau mungkin fakta yang masih kita ingat-ingat begitu ya, supaya kita tidak langsung blank, basa-basi itu penting. Jadi kalau ada yang ngomong apa namanya basa-basi itu nggak penting, salah ya. Basa-basi itu sangat penting, tetapi dengan porsi yang sesuai. Nah, untuk meningkatkan bagaimana kita apa namanya bisa berbasa-basi dengan efektif gitu ya. Ini tips baru nih, berbasa-basi tapi efektif. Tetap kita ketika di dalam forum umum, kita sering-sering aja ngobrol, random apapun, kita selalu berpikir apa yang ada di sekitar kita. Misalkan saya ketemu dengan orang satu RT begitu kan. Notabene-nya saya sekarang itu ada di desa. Apa kira-kira topik orang yang ada di desa? Tentunya misalkan dengan apa namanya dana desa yang kurang lebih 1-2 M. Itu pasti menjadi perbincangan. Kemudian soal fasilitas jalan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang saya lakukan saat ini gitu kan. Jadi untuk meningkatkan daya komunikasi yang saya miliki, itu saya tidak menutup pergaulan saya. Justru saya selalu ingin menambah pergaulan saya. Walaupun kondisi seperti ini, yang penting kita bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini informasi saja. Kemarin saya juga baru divaksin dan rasanya linu semua. Itu teman-teman. Jadi untuk melatih public speaking ketika kondisinya seperti ini dan kita berada di dalam lingkungan kita sendiri, maka kita jangan sampai kemudian diam saja di rumah. Karena Indonesia itu terlalu indah untuk kita tinggal di rumah saja. Seperti itu ya. Bisa menjawab Mas Hadi? Kira-kira paham ya apa yang saya sampaikan? Terima kasih Mas atas tips dan triknya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudari Hadi Lukito atas pertanyaannya dan juga jawaban dari pemateri. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya, bisa on cam atau mungkin menulis di ruang chat. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Kak Moderator. Iya, monggo. Perkenalkan, saya Aries dari Universitas Ngudi Waluyo. Saya ingin bertanya, Kak. Terkadang kan ketika kita sedang menyampaikan sesuatu itu terkadang kita tuh ada di posisi yang dimana tuh materinya itu kayak sedikit tegang gitu loh. Nah, terkadang kalau sudah seperti itu tuh kita butuh kayak yang namanya sedikit bercanda atau humor kayak gitu, Kak.
Tapi di sini masalahnya kalau semisal si pematerinya itu tuh nggak bisa cari bahan ketawa gitu loh Kak. Nah itu kira-kira gimana Kak solusinya? Makasih Kak. Ya, pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Rizky Aris ya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dan tadi pertanyaannya luar biasa. Itu memang salah satu hal yang harus kita miliki dalam skill public speaking. Selalu melatih bagaimana caranya bercanda. Dan saya punya banyak referensi kok sebenarnya dari para stand up comedian yang ada di YouTube. Teman-teman bisa mengakses itu semua. Bercanda itu bisa dilatih dan itu memang benar adanya. Ini memang sangat penting dengan ketawa-ketawa, Mbak ya. Ini materi ini, ya kan? Ini penting ini. Jadi untuk membuat bahan candaan atau lelucon di dalam kita menyampaikan materi supaya apa materinya itu tidak terus tegang dari awal sampai akhir begitu. Tapi tergantung kita dalam forum apa. Kalau misalnya memang dalam forum formal bisnis dan lain sebagainya yang memang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang tinggi, mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan. Mungkin 1 kali 2 kali cukup. Tetapi kalau misalkan kita dalam mengisi materi, entah itu materi untuk jurusan kita sendiri atau mungkin materi untuk teman-teman apa namanya ya yang sesuai yang mau kita sampaikan begitu kan. Nah itu sangat dibutuhkan. Waktu itu saya ada teman, ini pengalaman teman saya satu angkatan waktu itu di Unimus. Bicaranya itu sangat bukan tapi serius sekali gitu. Ya punya pendengarnya sendiri memang, tetapi kebanyakan yang saya lihat waktu itu kurang fokus, artinya kurang antusias karena tidak ada bahan bercandanya. Jadi rata-rata yang matanya membuka itu yang depan, yang belakang itu kalau nggak tidur, kalau nggak main HP, kalau nggak gitu WhatsAppan sama mantannya mungkin, atau kalau nggak main-mainin kabelnya moderator atau mungkin pemateri. Jadi sangat banyak sekali ketika di dalam forum itu hal-hal yang sangat terjadi. Tetapi ketika kita punya kemampuan untuk bercanda ria gitu kan, entah sedikit atau banyak dari yang tidak bisa dipikirkan. Yang penting kita niatnya bercanda gitu ya. Dan punchline-nya ketika kita bercanda tidak lucu, itu disampaikan saja. Saya tadi bercanda, kenapa tidak ada yang ketawa gitu. Jadi nggak masalah, hal-hal yang bersifat apa namanya funny gitu ya dimasukkan dalam itu sangat penting. Benar sekali kata Mbak Rizky Aris. Dan kita tegang, kita nggak bisa mencari bahan candaan atau lelucon. Sekali lagi Mbak, kita harus memanage diri kita sedemikian rupa, sepede mungkin, anggap bahwa yang kalian sampaikan itu, ya kan, teman-teman audiens semua itu belum tahu. Anggaplah seperti itu. Jadi bukan kita sombong, kita maha tahu gitu, enggak ya. Karena memang hanya Tuhan yang maha tahu. Kita hanya berasumsi untuk meningkat percaya diri kita saja. Ketika kita merasa saya mampu untuk menyampaikan materi ini atau saya mampu untuk menyampaikan argumen ini dengan baik dan benar, dengan bahan bercandaan yang sudah saya siapkan, maka sudah percaya diri saja seperti itu. Tidak usah canggung, tidak usah malu, minder, karena seperti yang saya sampaikan, teman-teman di sini semuanya sama, makanya juga nasi, paling perbedaan umur saja dan jurusan dan juga pikirannya paling yang berbeda. Ada yang pikirannya horor, ada yang pikirannya suka bercanda, ada yang berpikirannya positif, ada yang tidak punya pikiran. Itu sangat kacau sekali kalau tidak punya pikiran ya. Jadi itu Mbak ya, kalau misalkan kita tegang, tarik nafas dulu dalam-dalam gitu kan. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan lupa dilepaskan. Dilepaskan di mulut pelan-pelan. Supaya apa? Tingkat detak jantung kita itu agak menurun sedikit. Ketika kita bertegang kan pasti berdebar-debar ya. Ketika ketemu apa? Kayak ketemu mantan terus dia gandengan sama yang lain yang lebih ya gitulah. Ini bukan curhat ya, tapi itu beneran. Jadi gitu teman-teman, untuk mencari hal-hal yang funny ketika kita public speaking, banyak sekali yang bisa kita pelajari, mungkin dari pemateri yang lain atau mungkin dari candaan-candaan. Apalagi sekarang di YouTube sangat banyak sekali mengajarkan bagaimana cara yang baik dan benar. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya dan juga Saudari Rizky Aris dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Karena waktu untuk durasi tanya jawab sudah selesai, untuk selanjutnya closing statement dari pemateri. Pada pemateri dipersilahkan. Terima kasih. Saya tidak akan menyampaikan banyak closing statement, teman-teman. Yang penting berlatihlah secara rutin, meningkatkan percaya diri. Jangan sampai menganggap diri kalian tidak mampu, karena setiap orang itu punya kemampuan dan kelebihan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang luar sana. Kemudian berkomitmen, ketika memang kalian berkomitmen, fokuslah untuk meraih tujuan kalian. Dan satu lagi, jangan malas. Oke? Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri atas closing statement. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi. Pada teman-teman bisa untuk mengaktifkan kamera ya. Kita foto bersama. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan kelima SOYL. Terima kasih juga kepada Mas Yoga sebagai pemateri. Materinya menyampaikan materinya dengan sangat baik ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon maaf apabila dalam bertugas banyak kesalahan kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.